Oke, halo guys, balik lagi di video gue. Hari ini kebetulan banget gue lagi meeting, gue dijemput sih sama temen gue. Tapi dia jemput gue pakai mobil yang cukup unik nih. Nah, mobilnya apa dan orangnya siapa, kita langsung aja ya. Sam, gila. Apa kabar nih? Baik. Gila. Lu sekarang pakai CR-Z nih? Enggak juga sih, sebenarnya ini udah lama juga. Gue beli lagi tahun 2016 kemarin pas model ini facelift terakhir kali. Ya memang kelihatannya masih kayak baru karena memang gue rawat banget dengan baik dan juga jarang dipakai jauh-jauh sih. Oh siap nih, gue sih jarang lihat posannya pakai CR-Z sih, tapi sekali datang ke sini dia pakai CR-Z, mungkin cukup spesial banget nih. Nah maka dari itu gue bikin videonya kali ini, biar kalian juga pada tahu nih CR-Z itu mobil apa sih. Nah kalau gitu Kosem, saya boleh ceritain nggak sih ini mobil apa sih yang bikin beda dari mobil yang lainnya kalau dari segi eksterior nih? Oke, kalau dari segi eksterior sih mobil ini boleh dibilang desainnya mobil coupe banget ya. Jadi mobil coupe itu basic dari mobil sport gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau mobil coupe itu kan 2 pintu, kebetulan Honda CR-Z ini juga 2 pintu. 2 pintu ya, coba kita sambil lihat ya di sini ya. Wah ini emang modelnya kayak gini ya dia? Ya. Kayak ini ya, kayak Civic hatchback yang zaman dulu ya? Iya, 2 pintu betul. Oh, oke. Mempertahankan ciri khasnya ini dia mobil sport. Handle-nya, wah ini handle-nya kayak Estilo nih. Tapi iya kan? Untuk handle yang sekarang ini udah dilengkapi fitur Smart Entry sih. Smart Entry ya, jadi lebih modern ya pastinya ya. Betul. Oke, ini udah double disc juga. Ini velgnya ringin berapa nih? 17 ya? Ini 17. Wah, pakai Michelin lagi guys, gila. Gila jarang-jarang nih. Masih asli sih velg sama ban bawaannya. Karena ini kalau di Honda sekarang nih cuman Accord nih kayaknya pakai Michelin nih. Iya betul, only Accord yang 2019. Terus dia roofnya ini glass ya? Iya, glass roof. Oh, bahkan ada wiper segala. Ya ampun. Kalau untuk yang versi facelift ini, setahu gue sih waktu itu atapnya two-tone sih. Oh. Jadi pas lu pilih putih, ini hitam, jadi udah kontras itu. Iya. Lain gue juga hitam sih. Kalau nggak salah plus sama spionnya juga sih. Ini 2016 berarti ini edisi terakhir lah ya. Ini ada logo hybrid ya guys, karena ini mobil hybrid CR-Z. Di sini ini jarang banget pasti ditemuin kan kita model CR-Z ini. Semua udah LED ya, untuk stop lamp LED. Wah. Yang 2016 juga depannya juga udah full LED juga sih, headlight sama fog lampnya. Oh oke. Kalau gitu lihat mesin kali ya sebentar ya. Wah, ini kalau mesin lo masih standar kok, Sam? Iya. Nggak ganti apa-apa ya? Kayak pelek, ban. Standar semua ya? Semuanya masih standar. Standar ya. Oh, ini emang beda banget ya dari mesin Honda yang lainnya. Ini integrated motor assist nih. Berarti ini mesin khusus untuk hybrid ya? Iya, betul. Jadi dia ada bantuan internal combustion sama electric motor gitu ya? Iya. Oh, efisien banget dong ya, irit ya pasti. Kalau boleh dibandingin sama mobil konvensional yang biasa gue pakai sih sekitar 20% sih. 20% bedanya. lebih irit ya? Ya. Wow. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya, cobain driving. Boleh. Feelingnya kayak gimana gitu. Mana? Ya. Kalau Sam sini udah cukup lama nih pakai CR-Z ini. Cuma gue penasaran sih kenapa sih dia dibeli CR-Z ini? Apakah dia orang yang Honda banget gitu ya? Kenapa nih kalau Sam ini? Kenapa lu pilih Honda CR-Z ya? Oke, pertama sih benar kata Randy ya. Pertama gue memang Honda minded banget. Jadi gue memang koleksi mobil Honda gitu ya. Untuk Honda CR-Z ini gue beli waktu tahun 2016. Yang ini yang versi facelift lagi pas tahun itu keluar. Jadi ini final edition ya? Iya, boleh dibilang mobil yang gue pakai ini adalah yang final edition buat Honda CR-Z sebelum di discontinue gitu. Wah, jadi ini barang langka nih guys, karena dia udah nggak produksi lagi ya dari Honda sendiri. Jadi ini sebenarnya turunan dari CR-X gitu ya sebelumnya ya? Iya, kalau kita lihat dari runutannya gitu ya, mobil ini konsepnya coupe gitu ya. Yang dimana inspirasinya diambil dari model sebelumnya, yaitu Honda CR-X gitu ya. Jadi ini
mobil sport ya, karena dua Iya, pintu betul. ya. Basic Sama kayak mobil dulu sport. ada Civic Estilo, Wonder itu ya. Iya, betul. Cuma sekarang mungkin lebih modern lagi, jadi dia ada versi hybridnya nih guys. Iya. Nah, karena dia versi hybrid juga, ada beberapa fitur yang memang nggak ada di mobil pada umumnya nih ya. Nah, bisa dijelasin nih Kak Sam nih, apa kira-kira apa sih yang unik dari CR7 ini yang tidak dimiliki dari mobil-mobil lain? Oke. Hal pertama mungkin dari powertrainnya sendiri ya, karena ini kan basicnya mobil hybrid, jadi nggak cuma ditenagain sama mesin bensin biasa, tapi juga dibantu sama baterai. Jadi baterai ini akan mengisi bersamaan ketika mobil mulai bergerak ya atau berjalan gitu. Kemudian selain itu mobil ini juga mempunyai beberapa fitur yang nggak akan didapetin di mobil lain gitu ya. Seperti contohnya plus sport system, atau di sini bisa dilihat tombol S plus gitu ya. Jadi tombol ini boleh dibilang kayak NOS ala-ala lah ya. Jadi ketika mobil ini baterainya udah ngecharge, kemudian dia punya indikator S plus ready, itu bisa lu pencet dan lu bisa ngerasain mobil ini bertambah akselerasinya. Jadi NOS. kalau CR-Z ini tuh hampir sama sih seperti mobil hybrid kebanyakan. Kayak Honda itu ada NSX juga ya, yang terbaru juga. Iya, itu kan betul. dia hybrid juga, tapi dia lebih sport lagi. Lalu juga kalau di Ferrari juga ada Ferrari LaFerrari Aperta, itu sama juga tuh. Dia sebenarnya gabungan antara internal combustion sama electric motor. Jadi kalau di CR-Z ini seperti yang tadi konsep bilang, ada S plus. Di saat kita berjalan, dipencet S plusnya, dia akan nge-charge tuh, akan nge-boost gitu jalannya. Jadi benar-benar fun to drive banget sih bagi mobil ini. Selain dimensinya compact juga ya konsepnya, Iya betul. itu sangat eye catching sih di jalan. Nah, lalu juga yang berbeda dari Honda yang lainnya yang mungkin tidak akan kita temuin bahkan sampai di kelas premium adalah speedometer tadi guys. Iya, speedometernya kesannya apa ya? Pertama kali mungkin kalau lu lihat futuristik sih, kayak apa ya? Kayak nambah kesan lu berkendara dengan mobil futuristik di masa depan gitu sih. Karena waktu di zamannya CR-Z ini kan benar-benar beda sama mobil konvensional biasa ya. Iya, iya. Mobil sports tapi dia hybrid. Tapi karena ini hybrid ya, mungkin orang-orang pada bilangnya, wah hybrid nggak pakai bensin nih atau gimana? Apa benar kayak gitu? Enggak, jadi mobil ini tetap bahan bakarnya diisi pakai bensin biasa. Cuma perbedaannya karena dia hybrid, tentu fuel consumption-nya boleh dibilang irit banget lah. Lebih efisien ya. Lebih efisien. Jadi beda sama electric vehicle kayak Tesla gitu contohnya, itu berbeda. Karena ya, kalau dia Tesla EV. itu full electric, jadi di charge. Kalau kalau mobil ini itu menggunakan bensin, sekaligus dia memiliki motor listrik yang di charge di saat kita diselarasi. Jadi sebenarnya membantu untuk efisiensi konsumsi bahan bakar aja sih. Tapi selama lu pakai ya dari 2016 itu ya udah 4 tahunan lah ya. Iya. Itu emang lebih irit dari rata-rata ya? Iya. Nah, konsumsi bakarnya bisa tahu nggak berapa banding berapa gitu? Kalau gue boleh bandingin sih sama mobil konvensional yang biasa gue pakai sih jauh sih, sekitar 20% lah bedanya. Oh gitu, jadi lebih irit ya dari Banget. mobil biasa ya. Lu pakai daily juga ya? Iya, 4-5 kali dalam seminggu. Ya ganti-ganti lah gitu lah ya. Bebas lah kalau Sultan mah ya. Guys nih, bagian kursi belakangnya seperti mobil sport banyak kan ya, biasalah sempit. Di sini juga kalau orang dewasa sih nggak masuk. Iya, anak kecil kan? mungkin masih masuk. Anak-anak mungkin masuk, 5, tapi 6 sempit tahun banget sih. Yoi. Nah, sekarang gue dikasih pinjam nih sama kosan sih untuk ngerasain impresi berkendara dari mobil ini. Nah, tadi kan dia bilang kan mobil ini tuh ada bantuan electric charge gitu ya di saat kita berkendara. Nah, sekarang gue ingin coba nih di sini untuk menggunakan S Plus-nya. Nah, kalau kita lihat di sini indikatornya baterainya tuh lumayan terisi lah. Nanti kita coba ya di jalanan agak lurus.
Jadi nanti di meter clusternya ada tulisan ready S plus nya nih. Wow, beneran ketarik loh. Tadi itu gue sebenarnya nggak ngegas lebih dalam, tapi di saat kita jalan konstan, terus S plusnya itu ditekan, itu kayak langsung tarikannya itu langsung bertambah gitu akselerasinya. Meter cluster itu benar-benar futuristik banget, beda dari Honda lainnya. Futuristik banget ya. Iya betul. Oke, kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Thank you juga sama Kosems yang udah mau jemput gua nih, repot-repot lagi siang-siang ini. Sama-sama. Dan dikasih izin juga nih buat nyobain mobilnya. Ya, ini benar-benar pengalaman baru buat gue dan buat teman-teman juga di rumah. Oke, kalau gitu thank you so much untuk yang nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.